Bahwa kemudian muncul narasi atau muncul satu keyakinan bahwa penolakan terhadap timnas Israel dilakukan oleh Ganjar sebagai tameng katanya. Sebagai sebuah pengorbanan dari seorang Ganjar untuk melindungi Presiden Jokowi. Wah, itu bullshit itu. Karena faktanya Pak Jokowi marah gitu. Marah betul dengan kejadian ini. Makanya kemudian Gibran langsung berbeda pendapat dengan Ganjar. Selamat malam semuanya. Kali ini saya ingin melanjutkan bahasan terkait penolakan terhadap timnas Israel U20 di Indonesia. Karena ada yang menarik gitu. Dimana untuk pertama kalinya Ganjar dan Gibran ini berseberangan atau berbeda pendapat. Padahal biasanya kedua orang ini klop banget gitu. Antara gubernur dengan wali kota klop banget. Ya Ganjar itu kan ya punya niatan gitu ya mendekati keluarga Pak Jokowi gitu. Sehingga ya selalu datang ke Solo gitu. Dan bahkan teman-teman saya di Solo itu sempat bilang bahwa Ganjar itu menurut beberapa orang di Solo udah kayak gubernur Solo. Karena hampir tiap minggu Ganjar itu ada di Solo dan ketemu dengan Gibran. Udah kayak gubernur Solo gitu, padahal Jawa Tengah. Itu gak cuma Solo gitu. Ngapain kemudian Ganjar terus-terusan ke Solo? Ya tentu saja untuk jelang 2024 pendekatan kepada keluarga Presiden Jokowi, yaitu melalui Gibran gitu. Sehingga ya saya bisa paham terkait niat-niat Ganjar yang seperti itu. Tapi sekarang tiba-tiba untuk urusan timnas Israel U20 atau Piala Dunia U20, Ganjar dan Gibran punya pendapat yang berbeda. Karena Ganjar menyampaikan penolakan terhadap timnas Israel, sementara wali kota Solo Gibran malah fokus untuk menyiapkan tempat agar nantinya gelaran Piala Dunia ini bisa sukses dan nyaman. Ini ada apa? Apa ada? Ada dong. Karena menurut informasi yang saya dapatkan, nampaknya Presiden Jokowi itu murka sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ganjar. Karena Ganjar ini menyampaikan satu hal yang sebenarnya dia nggak ngerti dan itu bukan bagiannya gitu. Karena Indonesia menjadi tuan rumah dari Piala Dunia U20, itu Indonesianya gitu. Itu keputusan atau pengajuan dari pemerintah pusat. Nah, Gubernur Jawa Tengah semestinya mendukung program ini, mendukung upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, bukan malah menyampaikan penolakan atau nggak mau menerima timnas Israel U20 di Jawa Tengah. Sehingga dengan ini Presiden Jokowi itu murka sekali. Makanya kemudian Gibran kemudian berani berbeda pendapat dengan Ganjar dan menyatakan siap menyambut kedatangan semua timnas yang datang ke Solo. Itu kayaknya sudah ditelepon sama Pak Jokowi gitu ya. Udahlah siapin aja. Jangan urusin yang bukan urusannya. Yang menjadi kerjaannya kerjakan, yang bukan kerjaannya nggak usah dikerjakan. Itu. Biasanya pesannya Pak Jokowi itu kayak gitu. Udah marah-marah ke Ganjar itu. Ya karena dengan pernyataan Ganjar menolak timnas U20 Israel gitu ya, seperti yang saya sudah bahas di video sebelumnya terkait motif-motif politik dan tujuan-tujuan pribadinya gitu. Sebenarnya di sisi lain Ganjar ini nampaknya terjebak dengan sejarah Bung Karno gitu. Jadi dia tidak bisa membedakan antara sejarah dan realitas hari ini. Dia terjebak dalam sejarah panjang perjuangan Bung Karno dalam memerdekakan Palestina. Dan kemudian melupakan realitas hari ini bahwa Presiden Jokowi adalah seorang kader dari PDI Perjuangan yang seharusnya didukung semua kebijakan-kebijakannya. Nah Ganjar lupa nih soal ini gitu. Padahal sesama kader. Ya karena PDIP sebagai tempat bernaungnya Presiden Jokowi, ya harusnya mendukung gitu. Nah Ganjar sebagai keluarga malah menolak timnas Israel dan mau menggagalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Ini kan aneh gitu. Dalam banyak kesempatan PDI Perjuangan kalau berpidato atau ada banner-banner acara PDI Perjuangan, itu kan selalu dipasang Bung Karno, Ibu Megawati, terus Presiden Jokowi. Karena ini adalah satu pemimpin yang saling melanjutkan atau satu kesatuan dari PDI Perjuangan gitu. Jadi aneh saja kalau kemudian Ganjar sekarang menolak kedatangan timnas U20 Israel yang itu berpotensi menggagalkan atau
merugikan bangsa Indonesia gitu. Karena bagi Presiden Jokowi gitu ya, dengan gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia gitu ya, itu kan menjadi satu kebanggaan untuk menaikkan nama atau mengharumkan nama bangsa Indonesia. Ya sama lah seperti gelaran SEA Games, kemudian Asian Games, kemudian MotoGP gitu ya, event-event internasional, G20, IPU, itu kan bagian dari upaya kita untuk menunjukkan kekuatan Indonesia gitu. Jadi itu adalah upaya kita untuk menunjukkan sebagai sebuah negara yang mampu untuk menggelar event-event besar. Nah sekarang Ganjar malah menolak itu. Ya aneh gitu. Jadi dari penolakan Ganjar ini, meskipun sebenarnya bahasanya menolak kedatangan timnas Israel, sebenarnya itu yang menolak program atau upaya-upaya Presiden Jokowi dalam rangka menggelar atau menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 gitu. Jadi dalam hal ini saya bisa simpulkan bahwa Ganjar ini kayaknya minim literasi sehingga tidak mampu untuk membaca dan mencerna sehingga kesimpulannya salah gitu. Kesimpulannya salah. Ya karena penolakan terhadap timnas Israel itu adalah kesimpulan yang terlalu sederhana dari realitas dan semangat juang Bung Karno sejak dulu gitu. Karena antara sejarah dan realitas ini harus kita sama-sama pahami gitu sebagai sama-sama sebuah kenyataan, dan kemudian setelah itu setelah kita renungkan barulah muncul kesimpulan. Itu sama seperti misalkan Pak Jokowi memilih Ma'ruf Amin sebagai cawapres gitu ya waktu itu. Padahal Ma'ruf Amin adalah orang yang mengeluarkan surat MUI, surat penistaan agama terhadap Ahok gitu ya, yang kemudian menciptakan 212, 411 dan sebagainya. Tapi kemudian Presiden memilih Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya. Nah, ini kan antara sejarah dan realitas harus kita timbang gitu. Apakah kemudian setelah itu kita harus menolak Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kan enggak gitu kan. Realitasnya kita harus menerima itu karena itu menjadi keputusan dari Presiden Jokowi. Hari ini juga sama. Bahwa Bung Karno dulu pernah berjuang memerdekakan Palestina, berjuang menolak timnas Israel untuk bertanding dengan timnas Indonesia dulu gitu ya. Situasinya hari ini sudah berbeda. Makanya kemudian dalam kesimpulan saya, Ganjar minim literasi gitu ya. Tidak mampu untuk menganalisa, untuk menyimpulkan dari berbagai informasi yang dia dapatkan, sehingga inilah yang terjadi. Kalaupun misalkan secara ideologi, secara keyakinan Ganjar itu sangat Bung Karno banget misalkan gitu ya. Tapi kan nggak etis kalau kemudian penolakannya dia sampaikan di media, karena itu bukan kewenangannya. Apa urusannya gitu. Dia sebagai gubernur tugasnya menyukseskan program-program pemerintah pusat yang sudah dicanangkan. Termasuk salah satunya adalah Piala Dunia U20. Kenapa kemudian dia sok-sokan? Jadi dari sini aja gitu, itu sudah membuat satu kesimpulan bahwa Ganjar nampaknya mudah terombang-ambing dan dia nggak tahu soal visi misi atau apa yang sedang dipikirkan oleh Pak Jokowi. Jadi jangankan soal infrastruktur atau sebagai seorang penerus Presiden Jokowi ke depan, bahkan untuk urusan Piala Dunia U20, soal timnas Israel, Ganjar nggak ngerti gitu. Nggak ngerti kalau PDI Perjuangan itu adalah partai pengusung Presiden Jokowi. Lah kok dia malah menolak atau mau menggagalkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bahwa kemudian muncul narasi atau muncul satu keyakinan bahwa penolakan terhadap timnas Israel dilakukan oleh Ganjar sebagai tameng katanya. Sebagai sebuah pengorbanan dari seorang Ganjar untuk melindungi Presiden Jokowi. Wah, itu bullshit itu. Karena faktanya Pak Jokowi marah gitu. Marah betul dengan kejadian ini. Makanya kemudian Gibran langsung berbeda pendapat dengan Ganjar. Ya karena soal keamanan di Indonesia memang masih ada kelompok radikal, masih ada orang-orang yang dicurigai mampu untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyerang gitu ya, bikin keributan dan sebagainya. Potensi itu ada. Itu sama seperti kita mengendarai mobil. Potensi kecelakaannya pasti ada. Tapi kan kita bisa ngukur gitu, ngukur kemampuan kita. Kalau kita biasa dalam kecepatan 80 km per jam, ya sudah kita gas 80. Jangan 200 gitu. Kalau 200, kemungkinan terjadi kecelakaannya jadi tambah tinggi. Nah, Indonesia dalam mengukur dirinya terkait keamanan atau kemampuan dirinya untuk menggelar event-event internasional, itu kita bisa ukur, bisa lihat sebenarnya gitu. Buktinya apa? G20 lancar, IPU lancar, Inter-Parliamentary Union. Itu dipimpin oleh Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR, pertemuan anggota parlemen tingkat internasional.
Termasuk salah satunya ada parlemen dari Israel ikut datang ke Bali dan itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau hari ini tiba-tiba Ganjar menolak timnas Israel yang sebenarnya datang hanya untuk main bola, ya itu nggak sebanding dengan IPU dulu gitu. Yang memang parlemen Israel datang ke Indonesia ya sebagai orang parlemen gitu, bukan sebagai timnas atau orang yang pengen main bola. Jadi soal keamanan gitu ya, kalau kita ngelihat apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dari MotoGP, IPU, G20, Asian Games gitu ya. Wah, macam-macam event internasional yang sudah pernah kita laksanakan dan sukses luar biasa. Itu kan menunjukkan bahwa kita sangat mampu untuk menggelar event-event internasional itu. Dan dari banyak event yang sudah dilangsungkan itu, nggak pernah satu pun ada masalah. Tidak pernah ada satupun ada masalah. Bahwa kemudian ada kelompok-kelompok radikal, kelompok ekstremis yang masih bisa bergerak, masih bisa melakukan aksinya, gitu ya, menyerang kepolisian dan sebagainya. Itu adalah aksi yang minim sekali dan waktu itu nggak ada event, sehingga kesiagaan para personel aparat pengamanan kita itu nggak terlalu fokus, nggak terlalu kuat gitu, sehingga ya terjadi penyerangan. Ya meskipun sebenarnya penyerangannya yang sangat minim sekali, minim korban gitu. Nggak seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita sudah berbeda. Ini sudah tahunnya di eranya Presiden Jokowi dengan segala perbaikannya. Jangan sampai kemudian disamakan dengan cerita-cerita dulu di zaman-zamannya rezim Hambalang. Beda gitu. Dulu secara keamanan mungkin rezim Hambalang itu nggak terlalu kuat gitu karena nggak terlalu solid di dalamnya. Kalau sekarang kita sudah berkali-kali melakukan event internasional gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan. Kita sangat siap, sangat solid untuk melaksanakan event internasional. Bahwa ada potensi ada. Dan sebenarnya kalau kita mau perhatikan, kalau kita mau jujur gitu ya, yang terjadi aksi besar-besaran itu pasti ada pendananya, ada bohir-bohirnya. Nah, dari kasus 212 kita bisa belajar. Saya pernah dengar gitu ya, Presiden Jokowi itu dengar bahwa ya kita meskipun rugi dengan adanya 212 karena kemudian sempat terancam dan kita menghabiskan banyak uang untuk melakukan pengamanan gitu yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Papua dan sebagainya gitu ya. Tapi di sisi lain, kita mampu memetakan siapa-siapa saja orang-orang yang selama ini menjadi pengkhianat negara. Dari aksi 212 itu bisa dipetakan bohir-bohirnya siapa saja, pelakunya siapa saja, sehingga orang-orang ini cekek semua tuh. Sekarang sudah dicekek semua orang-orang ini. Makanya kemudian aksi-aksi mereka, demonstrasi, aksi 212 dan sebagainya tidak pernah sebesar sebelumnya. Kenapa? Ya karena bohirnya sudah dicekek semua. Sehingga aksi tanpa logistik itu mustahil bisa menjadi besar. Kalaupun ada aksi yang kecil-kecil, ya itu karena donatur kecil aja. Sementara bohir-bohir besarnya sudah diamankan semua itu. Sehingga bisa dibilang, bisa disimpulkan, Indonesia hari ini sudah sangat-sangat solid sekali sehingga Presiden Jokowi pede untuk menggelar event-event internasional seperti G20, IPU, dan sekarang Piala Dunia U20 gitu. Bahwa kemudian kalaupun misalkan ada orang baru, bohir baru, pemain baru dan sebagainya yang di luar orang-orang yang sudah dipetakan dan dicekek gara-gara event 212 itu gitu ya. Orang-orang ini kan orang-orang yang orang-orang baru itu kan nggak akan banyak gitu, nggak akan besar gitu. Kalaupun besar misalkan, katakanlah besar. Tapi kan kita bisa memanfaatkan mereka ketika membuat keributan itu untuk melakukan pemetaan lagi dan menangkap semakin mengamankan Indonesia ke depannya. Kan seharusnya kita punya pemikiran yang kayak gitu, bukan malah kemudian diarahkan kepada pemikiran-pemikiran yang pesimis seolah-olah wah kita ini nggak aman, wah radikal itu masih di mana-mana. Memang masih ada, masih gitu ya. Tapi kita sudah bisa petakan dan sudah kita bisa kendalikan sehingga dari sini, dari penolakan Ganjar, Iwayan Koster gitu ya terhadap timnas Israel U20. Kalau Koster nih udah sering lah. Dia berbeda pendapat dengan presiden, dengan pemerintah pusat, sering sekali dia. Udah nggak usah dibahas lah. Karena dia emang Anies versi PDI Perjuangan. Nggak bisa kerja dia. Mirip kayak Anies, nggak bisa kerja. Tapi ya dari PDI Perjuangan mau gimana gitu ya. Ya tunggu selesai lah, nanti diganti. Kalau Iwayan Koster nggak usah dibahas. Tapi kalau Ganjar hari ini itu benar-benar mengecewakan sekali. Karena dengan penolakan dia kepada timnas Israel U20 dengan isu-isu yang kemudian santer beredar di media hari ini, itu kan kemudian membuat FIFA akhirnya membatalkan drawing
Piala Dunia U20. Sehingga dari sini gitu ya, ini menjadi tugas dan PR Presiden Jokowi untuk menyelesaikannya dengan baik. Ini masalah mungkin akan mengancam kita agar di-ban dari FIFA dan sebagainya, mungkin akan dikucilkan dari event internasional, mungkin itu akan terjadi. Tapi Presiden Jokowi saya yakin hari ini sedang bekerja keras untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan ini masalah-masalah ini ditimbulkan oleh orang-orang yang sebenarnya nggak punya kewenangan untuk menyampaikan itu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Oh, sorry, satu lagi gitu ya. Saya nggak ada beban untuk membela Ganjar karena saya bukan pendukung Ganjar. Saya hanya mendukung Ganjar kalau memang pada akhirnya capres-capres yang ada cuma Ganjar, Prabowo, dan Anies. Tapi di luar itu saya melihat secara objektif memang Ganjar belum layak untuk menjadi penerus Presiden Jokowi. Tidak akan pernah sama untuk sejajar dengan Presiden Jokowi. Tidak pernah sama. Tapi dibandingkan Anies sama Prabowo ya masih mending Ganjar lah. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.